Penemuan 11. Penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan swasta. Menurut Sahuri, manajemen pelayanan publik merupakan upaya pengelolaan sejumlah aspek dalam manajemen dalam upaya merancang, mempersiapkan, atau mempersembahkan barang dan jasa kepada masyarakat, serta dilakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan pelayanan swasta adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Sektor swasta lebih mendasarkan diri pada pilihan individu. Persamaan pelayanan publik dan pelayanan swasta. Yang pertama, mencukupi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Contoh dalam bidang pendidikan, ada sekolah negeri dan sekolah swasta, di mana pada sekolah negeri kita tidak diwajibkan untuk membayar SPP bulanan. Jika pun ada, otomatis harganya pasti akan cenderung lebih murah dibandingkan dengan jumlah SPP yang harus kita bayarkan pada sekolah swasta. Yang kedua, ada kepercayaan pelanggan mempengaruhi kelangsungannya hidup sebuah organisasi. Baik perusahaan pelayanan publik maupun pelayanan swasta tentunya sama-sama membutuhkan kepercayaan pelanggan agar dapat terus bertahan hidup. Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada perbedaan pelayanan publik dan pelayanan swasta. Yang pertama ada tujuan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba, di mana pada sektor swasta, usaha untuk mencapai laba atau profit itu dimaksimumkan. Sedangkan pada sektor publik, bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik, seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan sebagainya. Selanjutnya ada dari sumber pembiayaan. Sumber pendanaan organisasi sektor swasta didanai melalui hasil organisasi perusahaan, investasi, dan para pemegang saham. Sedangkan organisasi sektor publik, sumber pendanaannya melalui sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya ada pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Sedangkan pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik adalah berasal dari masyarakat. Penentuan harga pelayanan publik. Untuk menentukan harga barang serta jasa, tidak terkecualikan dari peran politik. Pada penetapan harga pelayanan publik, manfaat eksternal juga harus dipertimbangkan. Yang dimaksud dari faktor eksternal ialah keadaan yang berkuasa di luar lingkungan organisasi atau lembaga pemerintahan pelayanan publik yang dapat menguasai dalam perubahan strategi harga barang serta harga jasa publik. Pemerintah memeriksa seluruh tujuan yang berkaitan pada pemasukan barang serta jasa dalam penetapan harga pelayanan publik. Yaitu yang pertama, barang yang dijual harus dengan harga pasar. Yang kedua, pada harga pasar dijualkan dengan harga yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, para konsumen diberikan secara gratis. Organisasi yang mengendalikan utilitas publik harus memasarkan produknya tanpa mendapatkan keuntungan akan mengalami kesulitan untuk pengembangan atau memenuhi perluasan usaha. Sehingga dalam hal ini pemerintah akan membimbing organisasi pada kondisi selain membuat barang serta jasa sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, organisasi diberikan izin untuk mendapatkan laba dalam jumlah tertentu. Pemerintah akan menentukan jumlah laba maksimal, kemudian pembeli akan membayar sejumlah di atas nilai yang dialokasikan sebelumnya pada saat zero profit. Pelayanan publik yang dapat dijual. Yang pertama ada menyediakan air bersih, kedua ada kendaraan umum, ketiga ada pengiriman dan komunikasi, keempat ada energi serta listrik,
Kelima, ada fasilitas liburan dalam perumahan masyarakat. Keenam, ada fasilitas pendidikan. Ketujuh, ada jalan tol. Kedelapan, ada pengaliran. Kesembilan, ada damkar. Kesepuluh, pelayanan kesehatan. Dan kesebelas, ada pengolahan buangan sampah. Terdapat kesulitan untuk memisahkan antara barang publik dan barang privat. Yang pertama, ada batasan antara barang publik dengan barang privat yang tidak mudah untuk dibataskan. Yang kedua, adanya barang serta jasa publik yang dalam pemakaiannya tidak mudah untuk dipisahkan keterlibatannya. Dan yang ketiga, ada tarif pelayanan cenderung akan dibebankan kepada pajak. Untuk menyediakan pelayanan publik, terdapat hal-hal yang harus diamati. Yang pertama, penyedia pelayanan publik perlu mengidentifikasi barang serta jasa apa yang menjadi keperluan warga negara. Contohnya, apakah jenis barang publik atau barang privat. Yang kedua, untuk menyiapkan keperluan publik, sektor pemerintah atau sektor swasta yang lebih berkompeten. Yang ketiga, apakah untuk menyiapkan pelayanan publik dapat diberikan kepada sektor swasta ataupun sektor ketiga. Dan yang terakhir, jenis pelayanan publik yang tidak wajib dilaksanakan pihak pemerintah akan tetapi bisa juga diatasi oleh sektor swasta. Dasar pembebanan tarif pelayanan pada sektor swasta. Terdapat dua faktor yang harus dipikirkan untuk menentukan harga produk serta jasa. Yang pertama, ada faktor internal perusahaan. Itu ada tujuan pemasaran perusahaan. Untuk menentukan harga, hal utamanya ialah tujuan pemasaran perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan serta melindungi kelangsungan hidup perusahaan, mendapatkan jumlah penjualan yang besar, mewujudkan kualitas yang unggul, melewati persaingan pasar, melakukan tugas sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rencana gabungan pemasaran. Tarif biaya diperoleh setelah dibentuk serta saling membantu dengan pemasaran. Contohnya pembuatan, peredaran, dan pemasaran. Selanjutnya ada biaya. Biaya menjadi bagian yang cukup menentukan. Biaya minimum yang harus ditentukan perusahaan supaya tidak menghadapi kesusahan atas keuntungan. Selanjutnya ada faktor di luar perusahaan. Yang pertama ada sifat pasar serta perusahaan. Masing-masing perusahaan harus mengetahui sifat pasar serta permintaan yang dijumpainya. Apakah hal tersebut jenis pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli maupun oligopoli, dan faktor lainnya yang diperlukan yaitu variabel permintaan. Selanjutnya ada persaingan. Menentukan harga menjadi hak untuk perusahaan terkait pada jenis pasar yang bermacam-macam. Berlandaskan bentuk persaingan terdapat 4 jenis pasar, yaitu pasar persaingan murni, pasar persaingan monopoli, pasar persaingan oligopoli, serta pasar monopoli murni. Dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Ketika menyediakan pelayanan kepada warga negara, persekutuan milik pemerintah seperti BUMN atau BUMD dapat melakukan pembebanan biaya pelayanan publik yang diberikan dalam bentuk bea, pajak, serta menyerahkan tarif jasa secara langsung kepada masyarakat sebagai konsumsi atas jasa publik. Dalam menetapkan harga terdapat strategi alternatif, yaitu menggunakan two-part tarif atau fixed charge untuk menutup biaya overhead serta biaya prasarana dan faktor yang berdasarkan atas besarnya jumlah pemakaian. Dengan peak load tarif, pelayanan publik dimintai berlandaskan biaya tertinggi. Penetapan tarif juga diharuskan untuk memperhitungkan opportunity cost para karyawan, perlengkapan, opportunity cost of capital, accounting price untuk masukan ketika harga pasar tidak membuktikan value to society. Ketika penetapan standar pelayanan minimal sebagai timbal balik dari pelayanan kepada warga negara, maka perusahaan pada sektor publik harus mempertimbangkan pemangku kepentingan sebagai orang yang berkepentingan dengan keberadaannya perusahaan karena keikutsertaan stakeholder untuk penentuan biaya serta standar pelayanan minimal cukup penting kepada warga negara, akademis serta para konsultan, serta pihak yang berkonsentrasi dalam pelayanan sektor publik. Selain pajak, salah satu pendapatan bagi pemerintah yaitu penjualan hasil pemerintah, hutang, dan keuntungan BUMN atau BUMD. Dalam menetapkan tarif pelayanan publik diharuskan untuk meyakini konsep different cost purpose, yaitu menetapkan biaya pelayanan yang berbeda-beda. Prinsip serta praktek pembebanan.
tarif biaya atas barang serta jasa yang telah disiapkan pemerintah lebih sepadan dibebankan dengan penyerahan tarif. Apabila suatu pelayanan dekat dengan barang privat, maka biaya yang dikenakan akan semakin sepadan. Akan tetapi, untuk batasan pengenalan antara barang privat dan publik akan sulit untuk ditentukan. Jika pelayanan masyarakat dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, akan sulit untuk ditemui. Pelayanan publik yang dilakukan secara gratis dapat menimbulkan intensif yang cukup rendah, sehingga ada kalanya nilai pelayanan menggambarkan sangat rendah. Contohnya dalam memberi pelayanan kesehatan secara gratis, kualitasnya pun akan kurang bagus. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Biaya dalam pelayanan publik dalam praktiknya akan bermacam-macam di setiap negara, antara barang serta jasa yang telah disiapkan secara langsung oleh pemerintah dan yang telah disiapkan oleh perusahaan punya negara, serta di antar pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pembebanan langsung kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Beberapa sumber pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah adalah yang pertama ada pembayaran pajak, kedua biaya tarif kepada setiap warga negara, ketiga keuntungan dari BUMN atau BUMD, keempat hasil perdagangan harta milik pemerintah, dan yang terakhir ada utang. Penetapan harga pelayanan. Pendapat ekonomi kebanyakan menyampaikan untuk memanfaatkannya marginal cost pricing, yaitu biaya yang dimintai sebaiknya sama dengan tarif untuk melayani konsumen tambahan. Tarif tersebut merupakan tarif yang digunakan juga pada dasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengarah kepada biaya yang paling tepat karena pada tingkat harga ini dapat mengembangkan manfaat ekonomi serta pemakaian sumber daya yang baik. Warga negara akan mendapatkan pengembangan hasil dari barang serta jasa sampai pada titik marginal cost sama dengan harga. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan jika ingin menerapkan tarif pelayanan publik dengan memanfaatkan marginal cost pricing, yaitu yang pertama, tarif proses variable. Yang kedua, diberlakukannya semi-variable overhead cost, contohnya pada tarif modal atas modal yang telah ditetapkan untuk pemberian suatu pelayanan. Yang ketiga, tarif alternatif untuk aktiva yang telah dipergunakan untuk mempersiapkan pelayanan. Dan yang terakhir, penambahan biaya pada aktiva yang telah dipergunakan untuk melengkapi peningkatan pada permintaan. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama ada two-part tarif. Banyaknya kebutuhan publik, contohnya tarif pelayanan listrik diambil dengan two-part tarif. Ialah fixed charge untuk melingkupi biaya overhead dan biaya prasarana, serta variable charge yang bersumber dari jumlah pemakaian. Yang kedua ada peak load tarif. Biaya pelayanan publik diambil bersumber pada tarif tertinggi. Namun pada tarif ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu adanya beban tertinggi, memerlukannya volume tambahan. Pada periode waktu puncak tertinggi harus menunjukkan highest marginal cost. Yang ketiga, diskriminasi harga. Dengan kebijakan penerapan harga dilakukan untuk mengontrol keadilan. Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, maka akan memiliki pola permintaan yang berbeda juga. Kebijakan perbedaan harga diberikan untuk mencegah orang kaya mengkonsumsi hasil yang bertujuan untuk orang yang tidak mampu atau miskin. Yang keempat ada full cost recovery. Biaya pelayanan yang hanya diakui pendapatannya pada saat pembeli telah membayarkan secara penuh total biaya. Penerapan harga tersebut dilakukan untuk pendapatan yang tidak pasti dan melihat kekuatan publik untuk membayar. Yang terakhir ada harga di atas marginal cost. Pada menetapkan harga, perusahaan dapat menentukan harga di atas marginal cost yang hanya menghitung biaya per unit. Contohnya pembelian mobil ada biaya izin atau biaya lisensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 12 tentang sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Kita masuk ke pembahasan teoritis sistem pengukuran kinerja. Menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2007, sistem pengukuran kinerja organisasi sektor bisnis mencampurkan informasi finansial dan non-finansial. Menurut Madyarsmo tahun 2009, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu
Manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan yaitu 1. Menggunakan rencana dengan baik. 2. Menyamakan pengukuran kinerja secara finansial. 3. Membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah dan tekad untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif yang rasional. Madiorsmo tahun 2009 menyatakan bahwa diketahui manfaat pengukuran kinerja adalah 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu dalam proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, dilakukan secara objektif dalam pengambilan keputusan. Reward dan punishment. Menurut Anthony dan Govin Darajan tahun 2007, reward yang disebut positif insentif adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya. Punishment yang dapat disebut juga negatif insentif ialah perilaku yang dapat menurunkan kepuasan dari kebutuhan setiap individu. Punishment adalah salah satu resiko yang diberikan perusahaan kepada pegawainya agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Punishment merupakan cara ampuh untuk menekan karyawan, akan tetapi punishment tidak dianjurkan dalam penggunaannya. Teori pengharapan. Menurut Gudono tahun 2009, 3 faktor dalam motivasi adalah 1. Harapan mengenai hubungan antara usaha atau effort dan kinerja atau performance. Penambahan usaha akan meningkatkan kinerja atau unsur ekspektansi. Yang kedua, persepsi hubungan antara kinerja dan hasil atau outcome, dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau outcome atau reward, unsur instrumentality. Yang ketiga, nilai daya tarik adalah outcome atau reward tersebut bagi seseorang atau unsur valence. Dapat kita lihat itu ada bentuk model teori pengharapan yang mana V adalah valence, I adalah instrumentality, E adalah ekspektansi. Kemudian teori penguatan. Menurut teori penguatan, pembentukan perilaku atau behavior shaping terbentuk karena kegiatan yang diatur sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Gudono tahun 2009, terdapat 4 macam konsekuensi kegiatan, yaitu 1. Positive reinforcement, yaitu tindakan yang dilakukan dengan diharapkan menimbulkan konsekuensi yang menyenangkan. Misalnya gaji akan langsung dinaikkan apabila seorang karyawan dalam beberapa kali tiba di tempat kerja pada tepat waktu. Yang kedua, negative reinforcement, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hal yang sifatnya tidak nyaman untuk pelaku. Contohnya, seorang pegawai dipindahkan ke tempat yang kurang disukai, namun ketika kerjanya telah menunjukkan hasil kinerja yang baik, maka dipindahkan kembali ke posisi semula. Yang ketiga, hukuman atau punishment, yaitu cara yang dilakukan untuk mengurangi perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara diberikan konsekuensi hukuman kepada perilaku. Misalnya, pekerjaan tambahan diberikan kepada seseorang karyawan apabila 3 kali terlambat datang kerja. Yang keempat, extinction, yaitu cara yang dilakukan untuk menghilangkan atau melemahkan perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat dilakukan dengan cara mengabaikan perbuatan pelaku sehingga tidak akan mengulangi kembali. Contohnya, apabila ada seorang pegawai yang terlalu sering menelpon atasannya untuk menanyakan perihal kerjaan, pada suatu ketika
teleponnya tidak diangkat, maka karyawan tersebut harus menangani sendiri masalah tersebut dan tidak lagi menelpon ke atasannya. Kemudian teori keagenan, yaitu hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal agen problem yang bisa disebut agensi dilema ialah konflik yang muncul karena agen melakukan hal yang menguntungkan untuk diri sendiri dan menimbulkan kerugian pada prinsipal yang akan melakukan agensi teori. Reward dan punishment merupakan bagian dari insentif yang diberikan untuk memotivasi agar agen bekerja atas kepentingan prinsipal. Konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Hal-hal yang membedakan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu tidak bertujuan untuk mendapatkannya keuntungan atau laba. Kinerja organisasi sektor publik tidak hanya dinilai berdasarkan rasio keuangan karena pada organisasi ini tidak ada net profit dan tidak bermotivasi laba. Sedangkan pada organisasi bisnis manajemennya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dinilai berdasarkan rasio yang berasal dari laporan keuangan. Kemudian ada output yang dihasilkan pada organisasi. Pada organisasi sektor publik, output yang dihasilkan pada organisasi merupakan barang tidak berwujud atau bukan barang berbentuk, akan tetapi berupa pelayanan. Pelayanan pada sektor publik bersifat kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit diukur. Sedangkan pada organisasi sektor bisnis, sebagian besar output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan pemanufakturan. Contohnya tekstil, bahan kimia, makan, dan otomotif. Kemudian perbedaan antara hasil input serta output. Pada konsep akuntansi, pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan atau responsibility center. Hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang merupakan pusat biaya teknik atau engineered cost center dan lain-lainnya. Kemudian operasi berdasarkan operasi pasar. Pada organisasi sektor publik tidak bekerja berdasarkan pasar persaingan sempurna, maka semua output yang dihasilkan berada di pasar secara bersaing. Karena hal itu, tidak adanya perbandingan antara independen dalam pengurangan kinerja, sehingga diperlukannya instrumen pengganti dalam operasi pasar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang memiliki perbandingan independen. Kemudian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada organisasi sektor bisnis tidak seluas organisasi sektor publik, karena pada sektor publik kepuasannya yang diperhatikan adalah kepuasan masyarakat. Yang terakhir ada jenis agensi atau badan pemerintahan. Jenis agensi atau badan pemerintahan tergantung pada fungsinya, yaitu agensi atau badan yang menyediakan jasa ke publik dan memaksa sumber daya atau tindakan dari publik. Selain itu, organisasi bisnis mempunyai kinerja bottom line sehingga kendali dan standar utama. Pada Hansen dan Mowen, indikator dan tujuan kinerja yang digunakan pada BSC organisasi sektor bisnis yaitu A. Perspektif keuangan. Perspektif ini mempunyai tujuan kinerja seperti pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan penggunaan aset. Pertumbuhan pendapatan mempunyai indikator kinerja seperti menaikkan jumlah produk baru, membuat aplikasi baru, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, dan mengadopsi strategi penetapan harga baru. Demikian pula dengan penurunan biaya dan penggunaan aset yang mempunyai indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut mempunyai ukuran indikator kinerja. B. Perspektif pelanggan. Perspektif ini mempunyai tujuan seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, peningkatan akuisisi pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan profitabilitas pelanggan. Indikator kinerja perspektif ini seperti penurunan harga, penurunan biaya pasar pembelian, perbaikan kualitas produk, peningkatan keandalan pengiriman, dan perbaikan citra dan reputasi produk.
Kemudian perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mempunyai indikator kinerja seperti peningkatan jumlah produk, peningkatan produk yang dimiliki, penurunan waktu pengembang produk baru, peningkatan kualitas proses, peningkatan efisiensi proses, penurunan waktu pemrosesan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan efisiensi pelayanan, dan penurunan waktu pelayanan. Yang terakhir, perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif inovasi dan pembelajaran memiliki indikator kinerja untuk meningkatkan kualitas pegawai, meningkatkan motivasi, serta meningkatkan kemampuan sistem informasi. Selanjutnya, perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Menurut Falcon tahun 1991, karyawan publik menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan ekspektasi reward, sehingga temuan ini juga merefleksikan struktur formalisasi intervensi politik atau perbedaan unit lain dari organisasi sektor publik. Ekspektasi reward yang rendah mungkin disebabkan adanya fakta-fakta berikut. Yang pertama, jumlah reward yang mungkin diikuti jumlah punishment yang diterima pekerja di organisasi sektor publik dan bisnis berbeda. Yang kedua, terlihat dari penawaran gaji. Pekerja sektor publik di Peru ada periode 1985 sampai 1986 ada di bawah sektor privat, sehingga banyak pekerja sektor publik yang bekerja sampingan. Yang ketiga, menurut Orobo tahun 1986 menyebutkan perbedaan antara reward pekerja sektor publik dan privat menimbulkan tuntutan dari pekerja sektor publik agar mereka diberikan kompensasi yang mengikuti tingkat inflasi sebagai bentuk dari keadilan sosial. Kesimpulannya, reward dan punishment merupakan salah satu sistem kompensasi dan insentif yang baik untuk memotivasi agen agar bekerja atas kepentingan terbaik prinsipal. Perbedaan karakteristik organisasi sektor publik dengan bisnis dalam hal tujuan organisasi, sifat output, hubungan antar output dengan input, operasi berdasarkan market force, dan hubungan dengan kepuasan pelanggan menyebabkan adanya perbedaan dalam indikator-indikator kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, yang akhirnya berpengaruh kepada perbedaan sistem reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis.